Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah pertemukan kita kembali, ya insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur kita dari surat An-Nisa, dan kita sampai pada ayat yang ke-46. Di ayat yang ke-46 Allah menyebutkan tentang sebab-sebab yang menjadikan Allah mencela ahli kitab. Seseorang ketika diberikan kitab tentunya seharusnya menjadi hamba Allah yang pilihan, karena mendapatkan taufik untuk mempelajari kitab Allah adalah sebab dengannya Allah memilih. Karena salah satu warisan Allah yang Allah berikan kepada hambanya adalah warisan kitab. Sebagaimana pula para nabi dan rasul mewariskan ilmu, maka Allah menegaskan warisan Allah adalah kitab. Itulah firman-Nya di antaranya dalam surat Fatir di ayat 32. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan, Allah mengatakan kami wariskan kitab kepada hamba-hamba yang kami pilih. Maka Allah mengatakan kami mewariskan kitab kepada hamba-hamba yang kami pilih. Maka mendapatkan warisan Allah berupa Alkitab adalah termasuk hamba yang Allah pilih. Sehingga menjadi sebuah kemuliaan ketika Allah mudahkan kita, Allah berikan taufik kita punya ghirah, usaha, niat untuk senantiasa mempelajari firman-Nya. Namun keadaan ini berbeda dengan keadaan sebagian ahli kitab. Diberikan kitab namun mereka lebih memilih kesesatan daripada yang benar, lebih memilih jalan yang bengkok daripada jalan yang lurus. Apa sebabnya yang menjadikan mereka yang seharusnya menempuh jalan yang lurus, mereka menempuh jalan yang tidak lurus? Mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Apa sebab mereka? Jika mereka sebelumnya adalah orang-orang yang tidak mengetahui jalan, kemudian tersesat di jalan, masih ada kewajaran. Dia salah karena tidak tahu. Namun setelah mengetahui, kemudian mereka lebih memilih kesesatan. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Apa sebab yang menjadikan mereka itu justru memilih kesesatan setelah mereka di atas petunjuk yang benar? Maka Allah sebutkan, wasma' ghairu musma'in. Dengarlah sesuatu yang tidak didengar. Wara'ina, terbalikkan lisan-lisan mereka. Wa ta'nan fid din, dan celaan terhadap agama. Walau annahum qalu, seandainya mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taati.
Di antara sebab yang menjadikan mereka terjatuh dalam kesesatan, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Mereka mengatakan wasma', dengarlah wahai Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad tidak mendengarkan sesuatu dari mereka. Atau mereka memaksa mendengarkan apa yang mereka ucapkan saja. Meskipun itu tidak benar, namun itu harus yang diambil. Wa ra'ina, dan kalimat ra'ina. Kalimat ra'ina adalah sesuatu kalimat yang maknanya baik. Artinya ra'ina, peliharalah kami, lihatlah kami, awasilah kami, lindungilah kami. Sesuatu kalimat yang baik, makna asalnya. Namun bagi orang-orang Yahudi, kalimat ra'ina diplesetkan menjadi ra'unah. Ra'unah, wahai Muhammad, ra'ina. Namun kalimat ra'ina yang dimaksudkan orang Yahudi bukan meminta kebaikan, justru menghina orang yang dikatakan kepadanya. Wahai Muhammad, ra'ina, maksudnya adalah Muhammad adalah orang yang paling buruk, paling menjijikkan, paling keji dari kami. Sehingga mereka ketika mengatakan lafaz ra'ina tidak memaksudkan makna asalnya, namun mereka memiliki makna tersendiri yang justru lafaz ra'ina sebagai ejekan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su'ul adab merupakan adab tata krama yang tidak baik, tidak sopan terhadap nabinya. Dan itu bukan suatu hal yang mengagetkan ketika orang-orang Yahudi mereka tidak sopan, tidak hormat, tidak beradab kepada nabinya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka juga memperlakukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Setiap mereka bertemu dengan Nabi Musa, sebagian mereka tidak mengatakan ya Nabi Allah, tapi ya Musa, wahai Musa. Demikian juga mereka dari menghina sampai membunuh nabinya. Orang-orang Yahudi mereka tidak hanya su'ul adab, beradab yang tidak baik kepada nabinya. Dari mulai su'ul adab, adab yang tidak baik, kemudian mencela nabinya, kemudian menghina nabinya, menjadikan sebagai bahan olok-olokan, sampai tingkatan berani membunuh nabinya. Bermula dari menjadikan sebagai bahan ejekan nabinya. Berbeda dengan keadaan Nasrani, mereka mengkultuskan nabinya sampai menjadikan sebagai Tuhan. Wa ta'anan fid din, dan mereka membuat celaan dalam agama. Wasma' ghairu musma'in, dengarlah sesuatu yang tidak didengar. Yaitu wa yaquluna li Muhammad, mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isma' minna ma naqul, dengarlah dari kami apa yang kami katakan. Asammakallah fala sami'ta, semoga Allah menjadikanmu tuli sehingga engkau tidak mendengar. Nabinya dikatakan hal demikian. Yusi'unal adab ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka su'ul adab,
beradab yang tidak baik kepada nabinya, istihza'an minhum wastihtaron bihi, sebagai bentuk celaan dari mereka dan hinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara karakter sifat orang-orang Yahudi suka mencela nabinya. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Orang Yahudi merendahkan, meremehkan, mencela, tidak beradab dengan nabinya. Dari mulai celaan, hinaan, tidak beradab kepada nabinya, sampai nanti tingkatan berani membunuh nabinya. Dan demikianlah seseorang itu berani sampai tingkatan fisik. Awalnya bermula dari ucapan. Kita mungkin zaman ini mendengarkan seorang murid memukul gurunya. Itu terjadi. Dan itu bermula tidak dari memukul langsung, namun awalnya dari ucapan hinaan kepada gurunya. Sampai nanti ketika sudah biasa menghina, maka akhirnya mereka berani membunuh nabinya. Dan ini seperti keadaan ahli kitab Yahudi. Dan di antara kisah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Musa itu waliyadzubillah, kelaminnya itu bermasalah. Jadi Yahudi itu menghina Nabi Musa sampai tingkatan pada bicara tentang kelamin. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam sitir, seorang nabi yang sitir, yang menjaga, menutup dirinya. Setiap kali akan mandi, maka Nabi Musa itu menjauh dari kerumunan orang-orang. Ya mungkin zaman dulu kan mandinya di mana, Pak? Di sungai. Meskipun mandi, sesama lelaki itu menutup aurat atau tidak mengapa, saling melihat aurat. Masih mandi bareng-bareng di sungai, tetap menutup. Jadi tidak boleh seorang satu sama lain saling melihat auratnya, apalagi sama lain jenis. Maka Nabi Musa seorang nabi yang sitir, menjaga auratnya. Orang-orang Yahudi mencela, kenapa Nabi Musa kalau mandi pakai pakaian menutup auratnya? Kan auratnya seorang laki-laki di mana? Dari pusar sampai lutut. Kenapa? Taib gak apa-apa, saya lanjut. Layarnya enggak muncul, gak apa. Kita lanjut kisahnya. Maka orang-orang Yahudi menjadikan Nabi Musa sebagai bahan ejekan. Nabinya diejek, senantiasa menyebutkan tentang keburukan-keburukan tentang Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan kepada Bani Israel bahwasanya apa yang mereka tuduhkan kepada Nabi Musa tidak ada. Maka Allah punya rencana. Dan ini riwayat Israiliyat. Israiliyat itu la nukadzibu wa nusaddiqu. Kita tidak
mendustakan dan tidak terlalu mempercayai, pokoknya sebagai pelajaran saja. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam mandi di sungai, maka beliau namanya mandi menanggalkan bajunya, diletakkanlah bajunya di atas batu. Ternyata batunya lari. Jadi Nabi Musa ketika mau memakai baju, bajunya diambil lari oleh batu. Namanya gimana Pak? Bajunya di atas batu, maka batunya dikejar oleh Nabi Musa. Ketika dikejar tidak sadar. Kenapa? Ingin mengambil bajunya, dikejar Nabi Musa alaihissalam sampai batu itu melewati kerumunan Bani Israel. Ketika melihat Nabi Musa tidak pakai, tersingkap auratnya, tidak menggunakan baju, melihat keadaan yang sempurna. Ternyata apa yang mereka tuduhkan kepada Nabi Musa itu tidak ada. Dan itulah firman Allah dalam surat Al-Ahzab di ayat 69. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa, Nabi Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, maka akhirnya Allah membersihkan dari tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan. Ini ayat kalau kita lihat pada tafsir Ibnu Katsir atau yang lainnya disebutkan kisah tadi. Nabi Musa menanggalkan bajunya untuk mandi, diletakkan di atas batu, ternyata batunya lari. Sampai akhirnya ketika batunya sudah berhenti, diketok sama tongkatnya Nabi Musa. Dicitak. Kamu apa nakal nih, batu kok apa ngambil lari baju saya. Akhirnya apa? Dicitak pakai tongkatnya. Maka dari kisah ini menggambarkan kepada kita betapa su'ul adabnya orang-orang Yahudi kepada nabinya. Nabinya dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Dari bahan candaan, hinaan, olok-olokan, sampai akhirnya orang Yahudi berani membunuhnya. Bermula dari tidak menghormati, tidak memuliakan, su'ul adab, punya adab yang tidak baik, sampai akhirnya berani membunuh. Demikian juga orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW, tidak punya adab kepada nabinya, bahkan memanggilnya Muhammad, Muhammad. Dan tentunya ini su'ul adab. Allah melarang kita memanggil Nabi Muhammad seperti kita memanggil sesama di antara kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, anzilun nasa manazilahum, dudukkanlah setiap orang sebagaimana kedudukannya. Panggillah dengan sopan dan hormat. Jika dia adalah seorang dokter, panggil Pak Dokter. Jika dia adalah seorang bapak, panggillah layaknya seorang bapak. Misalnya ada seorang anak manggil bapaknya dengan namanya Pak, kira-kira gimana Pak? Bapaknya namanya Ali, dipanggil sama anaknya Ali, Ali. Tentunya Pak, kita meradang ini anak. Memanggil dengan bapak, ayah, ibu. Jika dia ketua RT dipanggil Pak Ketua, Pak RT. Ya, ini sebagai bentuk sabda Rasulullah SAW, anzilun nas manazilahum, dudukkanlah manusia pada kedudukannya. Setelahnya ra'inah,
lafaz ra'ina. Lafaz ra'ina kalimat yang baik. Artinya ra'ina, semoga Allah menjaga kami, mengawasi kami, memperhatikan kami. Namun lafaz ra'ina oleh orang-orang Yahudi ketika disampaikan, dilafadzkan kepada Nabi Muhammad, Muhammad ra'ina, itu bukan pada makna asalnya, tapi mereka punya makna tersendiri. Maksudnya ra'una, Muhammad ra'ina, maksudnya Muhammad, engkau adalah orang yang paling menjijikkan, paling buruk, paling hina di antara kami. Wa innama qasduhum ad-du'a alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengatakan lafaz ra'ina, maksud mereka adalah berdoa atasnya dalam keburukan. Bi an yusabar birra'unah, agar Nabi Muhammad tertimpakan kehinaan, keburukan padanya. Wa dzalika tahrifun minhum li hadhil lafdhu an ma'naha. Dan ini bentuk sikap mereka merubah lafaz dari makna asalnya. Karena orang-orang Yahudi suka merubah-rubah. Terkadang yang dirubah lafadznya, terkadang yang dirubah maknanya, terkadang kedua-duanya. Maknanya dirubah, lafadznya pun dirubah, namun disama-samarkan. Maka yang pertama adalah lafadz ra'inah. Maka Allah perintahkan kepada orang-orang beriman agar ketika bertemu dengan Nabi Muhammad jangan menggunakan lafaz ra'ina, namun rubah menjadi undurna, menjadi pesan. Jika ada kalimat yang awalnya baik namun digunakan oleh orang-orang yang fasik menjadi tidak baik, Allah perintahkan mengganti dengan kalimat yang baik. Demikian juga sesuatu yang baik jangan diplesetkan menjadi yang tidak baik. Allah ingin mengajarkan kepada kita, Allah dan Rasulnya ingin mengajarkan kepada kita agar melafadzkan kata-kata yang baik saja. Bagi orang beriman, hindari kata-kata yang tidak baik, baik merubah lafadznya atau lafadznya baik tapi dimaksudkan sesuatu yang buruk, atau merubah lafadz dan maknanya. Contohnya Pak, contohnya apa Pak? Kalau beli sesuatu nggak baik ya, cabai diganti dengan cabai setan. Maksudnya Pak, cabai setan ini pedas. Bu, beli cabai setan. Maksudnya apa? Cabai yang pedas apa? Cabai rawit. Cabai apa itu? Ini termasuk apa? Termasuk masuk dalam perkara mengikuti jejaknya orang Yahudi. Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian pasti akan mengikuti sunnahnya, gaya hidupnya orang-orang sebelum kalian, maksudnya Yahudi Nasrani. Ini ayat, ini hadis ada sebagai teguran. Jangan sampai ikuti cara gayanya orang Yahudi. Sesuatu yang baik diplesetkan tidak baik. Apalagi Pak? Sate, ya Pak. Sate tusuk
diganti dengan PSK. Maksudnya apa? Ya, sate kiloan itu kan? Ini apa? Ini juga tidak baik. Meskipun niat kami Ustadz itu biar apa? Orang itu penasaran. Tidak baik juga, tidak boleh. Kalau ikan, carilah ikan yang bagus, kalimat-kalimat yang baik lafadznya. Karena orang beriman Allah perintahkan untuk berkata-kata yang baik saja. Jika itu kata-kata yang tidak baik, hindari. Bahkan sampai tingkatan Allah itu mengganti. Ra'ina arti asalnya baik. Namun ketika sudah diplesetkan sama orang-orang Yahudi, sampai Allah perintahkan kepada para sahabat orang-orang beriman, ganti undurna. Jadi enggak lagi apa? Ra'ina tapi undurna. Sampai Allah perintahkan untuk mengganti lafadznya. Makanya lafaz setelahnya Allah mengatakan mereka orang-orang Yahudi sebelumnya apa? Yuharrifunal kalima an mawadhihi, merubah kalimat dari tempatnya. Kemudian mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar namun kami enggak mau nuruti. Mereka juga mengatakan ghairu musma'in, dengarkan sesuatu yang enggak didengar. Mereka mengatakan ra'ina namun diplesetkan. Ini bermula dari kata-kata yang tidak baik. Perbuatannya suka merubah-rubah, memutarbalikkan fakta, merubah-rubah. Ucapannya sama, perbuatannya suka merubah, ucapannya suka merubah-rubah. Semua itu dilakukan dengan tujuan ta'nan fiddin, menjadikan agama sebagai bahan ejekan. Menjadikan agama sebagai bahan ejekan. Di antara satu kisah lagi Pak, kisahnya Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam." Jangan memulai ucapan salam assalamualaikum kepada orang Yahudi dan Nasrani, kepada ahli kitab. Hukum asalnya memberikan salam. Namun sampai Rasulullah SAW bersabda, "La tabda'u." Sekarang jangan memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena salam adalah doa. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum, kita mendoakan saudara kita assalam. Salah satu nama Allah assalam, Maha memberi keselamatan. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Selamat dunianya, selamat akhiratnya, selamat yang lain-lainnya. Maka ketika memberikan doa, dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Doa itu hanya untuk orang-orang beriman. Karena mereka lah yang mendapatkan keselamatan di sisi Allah. Sehingga ketika kita ingin membuka salam, ya hanya untuk orang-orang beriman. Kalau dalam gedung, acara meeting di kantor, ada muslimnya, ada yang non muslim, salam tidak. Kalau muslim semuanya kan assalamualaikum, selesai. Kalau semuanya non muslim tidak perlu. Kalau sekarang sebagian muslim, sebagian enggak, salam atau tidak?
Misalnya bapak diminta ngisi seminar, ini audiensnya, pesertanya ada yang muslim, ada yang non-muslim. Salam atau tidak? Salam. Salam dengan memaksudkan tujuannya kepada orang-orang muslim. Maka perintah memberikan salam kepada orang-orang yang muslim. Rasulullah SAW bersabda, la tabda'ul yahud. Sejak ini, sekarang jangan mulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadis ini memiliki asbabul wurud, sebab musabab datangnya hadis ini. Jadi ada namanya asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Kalau dalam Quran namanya asbabun nuzul, kalau dalam hadis namanya asbabul wurud. Asbabun nuzul artinya sebab musabab datangnya, turunnya ayat nuzul. Karena memang Al-Quran diturunkan dari Allah. Kalau hadis turun atau sampai? Sampai. Asbabul wurud, sebab musabab datangnya hadis. Jadi kalau kenapa Al-Quran dibilang nuzul? Karena diturunkan dari langit. Al-Quran dari mana Pak datangnya? Dari atas ke bawah, bawah ke atas, atas bawah. Berarti Allah ada di mana? Di atas, kan dari atasan. Kalau asbabul wurud, ya, Nabi Muhammad ya saling menyampaikan sabdanya. Maka hadis ini memiliki asbabul wurud. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang jalan-jalan sama istrinya Aisyah. Biasa Pak ya. Jadi kalau jalan-jalan biasa kapan Pak? Suami istri kalau jalan-jalan biasanya kapan waktunya? Weekend, sore-sore jalan bareng ya. Biasanya jalan sendiri apa jalan bareng Pak? Kalau masih muda jalan sendiri, kalau udah tua jalan bareng. Kenapa? Sudah butuh pegangan Ustaz. Ntar kalau jatuh gak ada yang bangunin. Ini kata orang di luar itu. Jadi kalau masih muda jalan sendiri, tapi kalau sudah tua jalannya bareng. Kok gitu Pak? Karena kalau sudah tua rawan jatuh katanya. Maka Rasulullah SAW jalan bareng dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Di tengah jalan ada orang Yahudi, Assalamualaikum. Nabi Muhammad mengiranya memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau diberikan salam Assalamualaikum, diperintahkan untuk menjawabnya. Memberikan salam hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Yang kedua, jika engkau diberikan salam, jawablah dengan jawaban yang lebih baik. Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lengkap. Jika tidak bisa lengkap, minimal sepadan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Namun hukum asalnya, jika diberikan, balaslah dengan yang lebih baik. Allah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika engkau diberikan salam, maka balaslah dengan yang lebih baik darinya atau yang sepadan. Assalamualaikum, yang sepadan, waalaikumsalam. Maka Rasul membalasnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datanglah salah seorang orang Madinah. Ya Rasulullah, maksudnya orang Yahudi bukan assalamualaikum pakai lam, tapi samualaikum, mati engkau. Sam artinya racun. Samualaikum, matilah engkau. Mendengarkan hal itu tidak sesuai dengan makna asalnya. Jadi kalau istri mendengar suaminya dicela, kira-kira yang marah suaminya apa istrinya Pak? Yang dicela Nabi Muhammad, suami.
Yang marah Nabi Muhammad atau istrinya? Kalau istri Pak sudah marah-marahin, itu celaannya satu, balasnya berapa? Ibu-ibu kalau sudah balas itu gimana Pak? Ini ibu-ibu nih Pak. Ya. Kalau bahasa kerennya Pak, apa? Lo jual gua borong gitu. Maka Aisyah memberikan respon, Assalamualaikum wa la'anakumullah wa ghadiba alaikum. 3 Pak. Jadi orang Yahudi bilang Assalamualaikum, mati dirimu. Aisyah ngasih jawaban 3. Assalamualaikum, mati engkau juga. Wa la'anakumullah, laknat bagimu. Wa ghadiba alaikum, murka Allah kepadamu. Tuh Pak. Menghina satu, yang jawab Aisyah dikasih 3. Sampai mengatakan rifqan ya Aisyah, alaika birif, udah jangan berlebihan, lemah lembutlah berlemah lembutlah. Iyyakum wal unf, masih hindari sifat berlebihan dalam memarahi. Cukup sama wa alaika. Cukup balas sekali, apa? Wa alaika. Assalamualaikum wa alaika. Mati dirimu, kamu juga. Kan benar Pak, ini bukan mencela. Misal ada yang mengatakan mati dirimu, misal wa alaika, kamu juga. Kan benar kan? Kan yang menghina mati gak nanti Pak? Yang dihina sama-sama mati. Ini bukan celaan. Nabi Muhammad enggak membalas, enggak. Maksudnya apa? Ya sama. Kamu mati, ya kita juga mati semuanya. Jadi luar biasanya Pak, ya. Tenangnya jiwa Nabi Muhammad SAW ketika dihina, itu balasannya pun bukan balasan hinaan, tapi apa? Memberikan kebenaran, pernyataan yang benar. Assalamualaikum Muhammad, mati engkau wahai Muhammad. Ya. Walaika, kamu juga pasti mati nanti. Mas, bukan respon menghina, bukan, tapi apa? Pernyataan yang benar. Iya, itu. Misalnya apa? Kita dihina, kamu ini orang banyak salahnya. Ya, kamu juga masih manusia, semua punya salah. Maksudnya, yang dihina maupun yang menghina, semua pasti punya salah. Misal Pak, contoh. Hal ini menunjukkan ketenangan jiwa Nabi Muhammad SAW. Ya, ini tentunya tidak mudah kan. Punya jiwa yang tenang dalam keadaan yang sulit, yang berat itu enggak mudah. Namun kalau Aisyah tadi, jadi kalau suami sudah dihina sama orang lain, itu yang marah itu justru istrinya. Padahal yang dihina biasa-biasa aja. Ya udah. Gitu. Menunjukkan istri itu apa? Menunjukkan istri apa? Sayang kepada suaminya. Gitu. Gini-gini nih suamiku. Gitu. Jadi kalau berani menghina, lawan aku dulu. Namun Rasul memberikan nasihat kepada Aisyah, alaika birifqi ya Aisyah wa iyyaka wal unf. Ya, tenang, lembutlah gitu. Maka menegaskan lafaz setelahnya, walau annahum qalu, seandainya mereka orang-orang Yahudi mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Seandainya, berarti hal ini terjadi atau tidak terjadi? Tidak terjadi. Dalam bahasa namanya law, harful imtina' li jawabil imtina'. Ya. Law adalah lafaz yang digunakan pada suatu hal yang itu tidak terjadi. Walau annahum qalu, seandainya mereka mengatakan, orang-orang Yahudi, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Namun yang mereka katakan sami'na wa asayna, membuat pernyataan yang tidak benar. Wasma', dengarlah wahai Muhammad,
yaitu dengan dengarlah wahai Muhammad, meminta dari Muhammad, dari Nabi SAW untuk mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Wandurna, udah tinggalkan lafaz ra'ina. Sekarang apa? Ganti undurna. Kenapa disuruh mengganti? Karena lafaz ra'ina sudah berubah artinya. Biar tidak ada opsi-opsi lain. Ketika ada mengatakan ra'ina, orang masih bertanya, ini maksudnya kalimat awal apa yang kedua? Makna yang asal atau makna yang sudah dirusak? Khalas. Biar tidak ada lagi opsi-opsi yang lain, prasangka-prasangka yang lain, sekarang diganti wandurna. Maka Allah mengatakan lakana khairal lahum, sungguh itu baik bagi mereka, wa aqwam, dan lebih tepat. Seandainya mereka mengucapkan kalimat sami'na wa ata'na, kalimat wasma' wandurna, Allah berikan bimbingan yang baik dan Allah kuatkan. Namun ketika mereka merubah lafaz dan maknanya atau salah satu dari keduanya, sehingga Allah cabut hidayah dari mereka. Mereka menghilangkan hidayahnya dan mereka justru mengganti dengan sesuatu kesesatan. Maka Allah mengatakan walakin la'anahumullah bikufrihim, akan tapi Allah melaknat mereka karena kekafirannya. Yaitu walakinallaha ta'ala akhza ulaikal yahud, akan tapi Allah menghinakan mereka orang-orang Yahudi. Faqsahum wa ab'adahum wa taradahum min rahmati, Allah sempitkan, Allah jauhkan, Allah usir mereka dari rahmatnya. Kenapa? Kenapa Allah jauhkan mereka dari rahmatnya? Berupa hidayah. Wa dzalika bisababi kufrihim, hal itu karena sebab kekafiran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, maka mereka tidak dapat beriman kecuali sedikit. Fawaid, faedah ayat. Pada ayat Allah berfirman, alam tara ilal ladina utu nasiban, tidak akan kau perhatikan kepada orang-orang yang diberikan kitab. Anna minan nas, sesungguhnya di antara manusia, man yu'tal kitab, ada yang diberikan kitab, wa yurzaqul ilma, diberi ilmu, walakinnahu la yantafi'u bihi, namun ilmu kitab yang Allah berikan kepadanya dia tidak bisa mengambil manfaat darinya. Ilmu yang dipelajari tidak membawa manfaat. Kitab yang dikasihkan tidak ada manfaatnya. Padahal kitabnya sudah di tangannya, ilmu sudah ada di kepalanya. Namun ilmu dan kitab yang diberikan tidak memberikannya manfaat. Mungkin terjadi, Pak? Mungkin. Seseorang dikasih kebaikan, namun justru kebaikan ini tidak membawa kebaikan. Dikatakan ilmu yang bermanfaat kapan? Jika ilmu itu diamalkan. Karena ilmu itu wasilah, tujuan daripada berilmu amal. Al-ilmu wasilatun wal amalu ghayatun. Ilmu itu wasilah, tujuan kita berilmu untuk mengamalkan. Punya ilmu tidak diamalkan salah, tidak mau belajar ilmu juga salah. Dua-duanya Allah celah dalam Quran. Namun kita yang mempelajari ilmu, kita mengamalkan, berusaha mengamalkan, berusaha untuk mendekatkan diri ke arah itu. Itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Maka barang siapa yang diberikan kitab, diberikan ilmu, namun
tidak mendapatkan manfaat darinya, misla haula'il ladina utu nasiban minal kitab, maka keadaan mereka seperti orang-orang yang diberikan kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Washtaru dhalalata bil huda, akhirnya mereka menjualnya, mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Wa man lam yantafi' bi ilmihi, barang siapa yang tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya, fahuwa syabihun bihaula'il madkurin, maka mereka menyerupai seperti mereka disebut. Walihada, oleh karenanya, qala Sufyan ibn Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud, barang siapa yang rusak dari ulama-ulama kami, maka dia menyerupai seperti orang Yahudi. Jadi kalau ada ulama, seorang berilmu rusak, maka dia menyerupai seperti orang-orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun min nasara. Nah, barang siapa yang dari hamba-hamba kami bukan ahli ilmunya, maka dia menyerupai seperti orang-orang Nasrani. Kan antara dua, rusak di ulamanya atau rusak di umatnya, jamaatnya. Jika kerusakan itu ada pada ulamanya, maka menyerupai orang-orang Yahudi. Jadi jika yang rusak itu ulamanya, maka ini menyerupai karakter orang-orang Yahudi. Jika yang rusak adalah umatnya, bukan ahli ilmunya, jamaatnya, kan bahasanya orang Nasrani Pak, jamaat ya. Jika yang rusak adalah hamba-hambanya, bukan ahli ilmunya, maka ini menyerupai dengan orang-orang Nasrani. Yang kedua, at-tahdhir min haula'il yahud wan nasara wa ghairihim, peringatan, hati-hati dari orang Yahudi, Nasrani, dan selain keduanya, dari orang-orang musyrik. Kalau sudah berbicara tentang agama, maka hati-hati, waspada jika yang berbicara orang Yahudi, orang Nasrani, dan khususnya orang-orang musyrik. Dan setelahnya apa? Dan setelahnya orang-orang musyrik. Karena jika yang berbicara tentang agama Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik, ini apa? Tidak dapat dipercaya. Karena mereka sendiri merubah kitabnya, mereka sendiri justru yang menyelisih kitabnya. Firman Allah, wallahu a'lamu bi'a'daikum, Allah yang lebih tahu dengan musuh-musuh kalian. Tasliyatul mu'minin, sebagai bentuk penghibur bagi orang-orang beriman. Wa taqwiyatu azaimihim, penguat azam mereka. Likaunillahi a'lamu bi'a'daina, karena Allah yang lebih mengetahui dari musuh-musuh kita. Wa annahu nasirun lana wa waliyun lana, karena sesungguhnya Allah yang akan memberikan pertolongan dan perlindungan. Wa annahu ta'ala akhbara bi'adawatihim, sesungguhnya Allah memberitahukan kepada kita akan permusuhan mereka, lil mu'minin, kepada orang-orang beriman, yang memberitahu bahwasanya mereka itu memiliki permusuhan kepada orang-orang beriman adalah Allah. Fayajibu hadaruhum, maka Allah memerintahkan wajib untuk waspada.
jika dalam perkara agama dari mereka waspada. Qala ta'ala, Allah berfirman, humul adu fahdarhum, mereka adalah musuh maka waspadalah. Jika ada orang munafik, ada ahli kitab Yahudi Nasrani berbicara tentang agama, maka waspada. Karena mereka sukanya memutar yang salah dijadikan benar, yang benar dijadikan salah. Maka tidaklah seseorang itu belajar agama dari orang mufasik, dari orang munafik, pemahamannya berubah. Yang seharusnya benar dibenarkan dan dikuatkan, justru yang benar disalahkan. Jadi kalau ada orang yang baik dan orang yang buruk, yang dikomentari yang mana? Ya, yang dibahas yang mana? Bagi orang fasik, orang munafik, yang baik. Justru yang baik itu yang disorotin, yang dicela, yang dipermasalahkan. Yang buruk justru selamat dari meleset mereka. Jadi suka memutarbalikkan. Seharusnya yang baik dibenarkan, dikuatkan, yang salah diperbaiki, itu yang dibahas. Yang menjadi bahan-bahan olok-olokan itu yang sering ke masjid. Justru yang tidak pernah ke masjid selamat dari lisan mereka. Seharusnya ya, yang sudah baik dijadikan baik, dikuatkan. Yang belum baik dibahas gimana caranya agar yang tidak baik menjadi baik. Ini jamaah masjid ya, hanya berapa soft, ini masih kurang, masih banyak yang belum masuk di soft. Ini dibahas yang belum masuk masjid agar gimana cara bisa masuk masjid. Karena ada DKM yang curhat Pak, laporan, Ustaz, akhir-akhir ini itu yang masuk masjid itu yang pakai peci jarang ke masjid. Jadi yang masuk ke masjid yang pakai parang semua Pak. Jadi yang sering masuk ke masjid itu yang pakai parang. Yang pakai peci jarang ke masjid. Kan seharusnya yang sering ke masjid yang pakai peci, yang pakai parang. Nah, maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya itu uang infak Pak. Uang infak ini. Uang merah yang merah Pak, yang 100.000 itu loh. Itu gambarnya pakai apa? Pakai peci. Itu jarang masuk ke masjid. Yang pakai parang itu berapa Pak? Nah, itu justru yang sering masuk ke masjid. Dan seharusnya yang sudah pakai peci ini kita kuatkan, sering-sering masuk ke masjid. Justru malah sekarang diisi yang pakai parang. Saya baru paham, oh maksudnya itu tuh Pak. Ya Pak, nanti disampaikan ke jamaah. Justru yang pakai peci suka masuk kemana Pak? Ke mall katanya. Ke mall lah. Jadi yang pakai peci suruh masuk ke mall, kan aneh gitu. Seharusnya yang sering masuk ke masjid yang pakai peci, yang ke mall yang pakai parang, nggak pakai peci gitu. Baik, lanjut. Masih berapa? Masih sisa waktu? 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Terakhir. Yang kelima, annal munkara idza ankarahul munkir fa innal ula ayurshida ilal badal alladhi la mahdura fihi
Bahwasanya jika ada sesuatu yang sudah diingkari, maka lebih utamanya ditunjukkan kepada yang penggantinya yang baik, yang tidak ada kemungkaran. Susah ya bahasanya. Ya, langsung contoh pada contohnya saja. Tadi apa? Orang-orang Yahudi mengatakan sami'na wa asaina. Ini gak baik. Maka apa? Ganti dengan yang baik. Sami'na wa ata'na. Buat saja pernyataan baik, meskipun itu berat. Udah, yang penting pertama buat pernyataan yang baik. Karena sudah kita bahas di pertemuan kemarin, membuat pernyataan baik itu sebab hidayah, sebab dikuatkan hidayah. Padahal hanya membuat pernyataan yang benar, meskipun kita itu berat. Yang kedua juga, ketika mereka mengatakan ra'ina asalnya maknanya baik, namun sudah dirusak maknanya sehingga yang dikenal itu yang gak baik, maka disuruh ganti. Sehingga dari ra'ina undurna. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, la taqulu ra'ina. Jangan katakan ra'ina sekarang, karena sudah rusak maknanya. Sekarang ganti yang baik, qulu undurna. Mulai sekarang jangan bilang cabai setan. Sekarang ya cabai rawit itu. Yang terakhir, anna man lu'ina wa turida an rahmatillah. Barang siapa yang dilaknat, diusir dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmatnya, fa innahu yanqalibu alaihi, maka akan berbalik keadaan kepadanya. Al haqqu batilan wal batilu haqqan. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Di antara tanda orang itu dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau sudah dijauhkan dari rahmat Allah di dunia, maka setiap penilaiannya itu berbalik. Melihat yang hak jadi batil, melihat yang batil jadi hak. Melihat yang baik gerah, gak suka. Melihat yang buruk suka dan menguatkan. Itu kan aneh, Pak. Melihat orang pakai peci, sering ke masjid, banyak yang ke masjid, tidak suka. Tapi melihat orang yang buruk, suka. Maka ini di antara tanda orang dijauhkan dari rahmat Allah. Maka semoga kita semuanya, semoga termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmatnya di dunia dan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Ini bisa kita ambil faedahnya. InsyaAllah kita berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak ya? Tahu tuh orangnya kemana sih? Kelamaan di ya. Nggak pernah ketemu. Udah pulang? Udah pulang. Udah. Tangga kata ya, tangga merah. Iya, tangga. Kelihatan banyak softnya. Iya. Saya baru nyadar. Benci Pak. Tanggal merah, sopnya banyak. Sopnya tadi banyak. Tanggal merah. Iya. Saya baru ngeh. Ustaz sampai lupa bahwa hari ini tanggal merah. Tapi lihat softnya. Iya, tangga merah.
udah merah. Oh, coba. Masih sering